Ini Rick, dan dia memutuskan untuk mencari uang tambahan. Jika dia bertahan hidup sebulan tanpa air sama sekali, dia akan mendapatkan $1 juta. Keran dapur dimatikan. Pintu depan dikunci dari luar, dan kulkas hanya berisi makanan padat. Kamera memantaunya sepanjang waktu, dan meskipun semuanya tampak seperti permainan, pada kenyataannya, seseorang jarang bertahan hidup lebih dari seminggu tanpa air. Rick awalnya ceria dan bahkan bahagia. Dia bercanda, berpose, mengunyah biskuit, dan meyakinkan bahwa dia hampir mendapatkan $1 juta. Tetapi setelah beberapa jam, setiap suapan berubah menjadi pasir, lidahnya menempel di langit-langit mulut, dan menelan menjadi sulit tanpa air liur. Keesokan harinya, Rick, karena kebiasaan, membuka ketel kosong, mengintip ke dalam panci, dan mendengarkan suara yang berasal dari pipa. Pikiran tentang air kini menghantuinya. Sementara itu, tubuhnya mulai menggunakan cairan dari dalam, dari hati, otot, persendian, dan bahkan otak. 4 hari telah berlalu. Rick berbaring di sofa, dengan bibir pecah-pecah, dan lidah yang terasa seperti jaringan terbakar. Keringat menjadi lengket dan berbau menyengat, dan baunya menjadi tajam dan asing. Suhu tubuh berfluktuasi. Terkadang terasa panas tanpa alasan yang jelas, terkadang terasa dingin di ruangan yang hangat. Seminggu kemudian, ia kesulitan untuk bangun dan langsung duduk kembali. Jantungnya bekerja maksimal, darahnya mengental, dan setiap gerakan membutuhkan kemauan keras. Biasanya, seseorang dalam kondisi ini berisiko mengalami trombosis atau stroke. Tetapi Rick bertahan untuk saat ini dan bahkan tidak mengeluh. Ia pergi ke kamar mandi dan menyadari bahwa urinenya hampir habis. Hanya beberapa tetes, gelap dan tajam, seperti cuka. Rick memandang toilet bukan sebagai cermin, tetapi sebagai grafik kondisinya. Ginjalnya bekerja sia-sia, dan jika berhenti, tubuhnya akan mulai meracuni dirinya sendiri. Tetapi Rick terus berjuang. Ia mengambil sepotong roti, meremasnya di telapak tangannya, dan mencoba menghisap setidaknya sedikit kelembapan, tetapi mulutnya tetap kering. Ia menyadari bahwa makanan hanya membuatnya semakin haus, dan menolaknya, memutuskan untuk tidak makan sama sekali, agar tidak membuang tetes terakhir untuk pencernaan. Rick merangkak ke kamar mandi, di mana udaranya sedikit lebih sejuk, dan memegang pakaiannya di dekat dinding yang lembab. Kemudian dia membungkus dirinya dengan kain itu, berharap setidaknya dapat mempertahankan sedikit kelembapan. Keesokan paginya, dia mengambil kain dan mengusapkannya ke kaca, menunggu embun. Kain itu sedikit lembab, tetapi tidak ada yang perlu diperas, jadi Rick hanya meletakkannya di dahinya, dan sudah merasakan sedikit kelegaan. Dalam keputusasaan, Rick meletakkan sebuah botol untuk mengumpulkan air kencingnya, tetapi hanya beberapa tetes yang keluar, terlalu gelap, dan tajam untuk dihitung. Rick pulang dengan tangan kosong dan diliputi rasa haus yang hebat, tetapi pikiran tentang $1 juta masih membangkitkan semangatnya. Rick tidur tidak nyenyak. Ia bermimpi tentang air, bukan sebagai penyelamat, tetapi sebagai jebakan. Dalam mimpinya, ia tenggelam, menghirup air, dan menemukan kekosongan. Tidur berubah menjadi siksaan, dan bahkan setelah bangun, ia merasa tubuhnya semakin kering. Suhu tubuhnya turun, itu adalah mekanisme pertahanan. Tubuh mematikan proses yang tidak penting, untuk mempertahankan proses yang paling penting, detak jantungnya. Ruangan itu hangat, tetapi Rick terbungkus selimut. Berbaring hampir tak bergerak, berbisik pelan. Ia menyalakan TV untuk mengalihkan perhatiannya, dan langsung menemukan iklan minuman. Es berdenting di layar, tetesan mengalir di gelas. Rick tidak tahan lagi dan berpaling. Stres memperparah degradasi, dan otak teriritasi oleh setiap tetes yang berada di luar jangkauan. Rick mencoba menipu dirinya sendiri. Ia memasukkan roti ke mulutnya dan membayangkan air. Lidahnya tidak bergerak, kering seperti kardus. Ia mengacaukan kata-katanya dan seketika kehilangan fokus. Pada minggu ketiga, Rick jatuh ke lantai, dilanda kram. Kram itu datang bergelombang, kadang di betisnya, kadang di jari-jarinya. Darah tidak mampu mengatasinya, garam tidak larut. Rasanya seperti mesin yang berjalan tanpa oli. Ia tidak lagi mengendalikan tubuhnya, ia hanya mengamatinya. Rick pergi ke dinding. Di sana, ia membayangkan, ada akuarium, gelembung, ikan, rumput laut. Ia mengulurkan tangan, tetapi jari-jarinya menyentuh kertas dinding yang kering. Halusinasi itu bukan hanya baru dimulai. Halusinasi itu telah menggantikan realitas. Ia mengambil remote TV dan mencoba menyesap air seolah-olah dari gelas. Kemudian, ia melihat sendok dan berterima kasih padanya atas air itu. Rick mengacaukan benda-benda, berbicara kepada mereka, membujuk mereka untuk membantu. Ia sudah hidup di ruang lain, di mana air adalah seseorang, bukan sesuatu. Pada hari ke-25, Rick diberi segelas air. Satu tegukan air, harganya $1,5 juta. Dia bahkan tidak ragu-ragu, langsung mengambilnya.
Dia memegangnya dengan kedua tangan, menatapnya lama, dan akhirnya menyesapnya perlahan. Seolah-olah, dia minum untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Dia membeku. Air itu menembus tenggorokannya, meredakan rasa sakit dan menyegarkan selaput lendir. Ginjalnya bereaksi seperti radar yang menangkap sinyal, tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Satu tegukan hanyalah fata morgana singkat, indah, tetapi tidak berguna. Rasa haus itu langsung kembali. Rick merasa keadaannya malah semakin buruk. Tubuhnya telah diingatkan akan pentingnya kelembapan, dan kemudian kembali kehilangannya. Kini ia tidak bermimpi tentang kemenangan, melainkan tentang sekaleng soda yang terbuka. Tentang gelembung dan desisannya. Rick hampir tidak bergerak. Ia terbaring di sana, seolah-olah semua ototnya telah dimatikan. Napasnya teratur tetapi lemah. Jantungnya berdetak karena inersia. Dalam keadaan ini, seseorang tidak membuat keputusan, ia hanya bertahan hidup. Pada hari ke-30, eksperimen berakhir. 500 juta sisanya tergeletak di dekatnya, tetapi tubuhnya hancur. Satu tegukan sama sekali tidak membantunya, tetapi entah bagaimana Rick berhasil bertahan hidup. Jangan ulangi kesalahannya, sebaliknya, berlanggananlah ke saluran YouTube-nya.